Baik, acara yang selanjutnya akan ada sambutan dari perwakilan institusi. Oleh karena itu, kepada Ibu Tri Yuli Adriana kami persilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, merdeka, merdeka. Yang saya hormati Ibu Rina Apriana, waduh tamu kita yang istimewa pada siang hari ini, Presiden Direktur Web Lab Digital Astra, ya luar biasa nih, satu perusahaan baru yang dibentuk oleh Astra dan dipercayakan pada seorang wanita, Ibu Rina Apriana, tepuk tangan untuk beliau. Gayanya cool ya, cool banget loh, luar biasa ya. Nanti kita bisa lihat bagaimana beliau sepak terjangnya. Saya dengan Ibu Rina itu adalah teman HR. Tiba-tiba beliau sekarang jadi presiden direktur. Jadi kita kalau berkarir itu dari manapun bisa. Tahu-tahu tiba-tiba mencapai puncak ya seperti Ibu Rina. Ya, hari ini Ibu Rina didampingi dengan Ibu Kay. Ya, beliau HRD manajernya. Banyak perlu bibit-bibit muda. Nah, dekat-dekat ini Ibu Kay nih, ya. Yang ada di sini nih, terutama teman-teman informatika. Ya, tapi yang lain juga mungkin aja. Kalau Bu Rina bilang yang penting mau kerja, yang penting mau belajar, gitu kata Bu Rina, ya. Nah, ini teman-teman yang ingin punya kesempatan. Nah, ini Ibu Kay ini HRD manajernya di tempat Ibu Rina. Terima kasih juga Pak Budi Wahyu yang sudah beliau kepala jurusan Teknik Mesin dan Industri, Bu Rina. Di kita ada 3 jurusan, ada kepala teknik jurusan Teknik Mesin dan Industri, ada infrastruktur dan sipil, dan ada juga informatika. Jadi 3 itu bidang jurusan kita. Dan Pak Hari DN, Pak Hari Dwino Nugroho, ini temannya Ibu Rina juga. Beliau manajer untuk teman dari kecil ya. Dephead untuk kemahasiswaan dan alumni yang menjadi bapaknya untuk anak-anak semua. Dan di belakang ada beberapa instruktur dan dosen ya yang hadir. Terima kasih Bapak-bapak dan Ibu. Dan untuk kalian semua, tepuk tangan untuk mahasiswa Politeknik Astra. Iya. Siang hari ini kita mendapatkan kesempatan istimewa untuk mendengarkan pengalamannya Ibu Rina. Kita punya 5 soft skill. Ingat ya, semuanya tadi disebutkan teman-teman ya. Yang pertama integritas, yang kedua handal, yang ketiga tangguh, yang keempat kolaborasi, yang kelima inovasi. Dan hari ini Ibu Rina akan mengupas tentang betapa pentingnya soft skill inovasi dalam dunia pekerjaan ataupun dunia praktiknya nanti setelah Anda lulus dari kampus tercinta ini ya. Apa yang harus kita siapkan secara mental, apa yang harus kita siapkan secara kemampuan, nanti Ibu Rina yang akan sharing. Dan saya berharap bukan hanya mendengarkan tetapi juga ada banyak pertanyaan ya dari adik-adik semua ya, rekan-rekan mahasiswa dan mahasiswi yang hadir pada hari ini. Dan ada yang di ruang, belum, di ruangan belum banyak ya. Di komunal 1 belum ya. Nanti kalau sudah keluar dari kelas mungkin akan ada dari komunal 1 yang akan bergabung. Ya, nanti pada sesi tanya jawab silahkan untuk menanyakan apapun ya, sebebas-bebasnya. Ini kesempatan yang jarang ya. Bu Rina itu dari Simatupang, jauh ya, kesini jauh nih perjalanannya, dan pasti waktu berharga beliau sangat-sangat diluangkan untuk kita semua, sehingga kita harus memanfaatkan seoptimal mungkin. Setuju? Setuju. Sudah disiapkan di kantong ya pertanyaannya ya, meskipun Bu Rina belum ngomong apa sudah dipersiapkan pertanyaannya mau nanya apa ya.
Baik, saya kira itu saja. Semoga acara kita bermanfaat untuk kita semua dan teman-teman mendapatkan referensi untuk menjadi individu-individu yang tangguh, yang siap berjuang dan sukses di masa depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kak Izat, untuk pas episode kali ini kan kita mengundang Ibu Rina Apriana yang merupakan seorang yang sangat luar biasa pastinya. Dan mungkin Kak Izat bisa mengulas sedikit kira-kira Bu Rina itu siapa sih? Ibu Rina ini merupakan Presiden Direktur dari PT Astra Wilayah Digital Arta. Beliau juga merupakan kelahiran dari kotanya Pempek nih. Kota mana ayo kota Pempek nih, ada yang tahu? Tidak lain dan tidak bukan. Mana? Palembang. Oke. Tahu dong teman-teman. Nah, Ibu Rina Apriana ini sekarang menjabat sebagai Presiden Direktur dari PT Astra Wilayah Digital Arta. Sebelumnya juga Bu Rina ini pernah menjabat sebagai Direktur dari PT Saria Multifinance Astra atau yang disingkat Amitra dan juga sebagai Business Development dan Corporate Planning and Control Division Head di Fifth Group. Dan juga masih banyak pengalaman yang lainnya. Pastinya nanti akan di-share oleh Bu Rina di panggung ini, akan disampaikan materinya ke teman-teman. Jadi teman-teman harap menyimak dan lebih semangat ya. Betul banget. Nah, mungkin langsung saja nih kita bakal undang Ibu Rina untuk langsung naik ke atas panggung. Kepada Ibu Rina kami Kita beri tepuk tangan persilahkan. yang meriah untuk Ibu Rina. Oke, sehat ya Bu? Alhamdulillah sehat. Iya, Ibu Rina mungkin bisa memberikan sedikit spoiler tentang materi yang akan disampaikan pada hari ini. Kira-kira apa supaya teman-teman lebih tertarik, lebih penasaran gitu. Ya. Langsung mulai atau spoiler dulu? Mulainya nanti. Spoiler dulu. Spoiler dulu Bu. Spoiler dulu. Oke, sebetulnya dari tadi kalian sudah sebutin ya di apa tadi jargon ya istilahnya ya. Yang paling terakhir tadi apa? Inovasi ya. Betul Ibu, Satu inovasi. inovasi. Yang kedua, inovasi itu nggak kalah nanti hubungannya dengan kan ini acaranya sesinya PASS ya, PAS ya. Betul. Nomor 1 dan nomor 2-nya apa tadi? Passionate dan Agile. agile. Nah, dua hal itu juga nanti akan sangat related gitu. Itu spoilernya. Wah, ini akan sangat menarik sekali nih teman-teman. Jadi teman-teman harap nanti menyimak dengan betul-betul dan juga mempersiapkan pertanyaan untuk Bu Rina ya. Oke, benar banget. Setelah di spoiler oleh Ibu Rina, mungkin teman-teman udah gak sabar nih, udah penasaran dengan materi apa sih yang akan disampaikan oleh Ibu Rina. Dan mungkin tanpa berlama-lama lagi, kita akan langsung dengarkan saja materi yang akan disampaikan oleh Ibu Rina. Kepada Ibu Rina, waktu dan tempat kami persilahkan. Thank you ya MC. Ya, oke, mungkin saya mulai aja dengan sesi ya. Oke. Yang pertama mungkin dari CV dulu ya. Kalau lihat, sebetulnya gini ya teman-teman. Jadi kalau lihat fotonya gitu ya, oh itu kelihatan profesional ya, bajunya kemeja gitu ya. Celananya celana kain gitu. Begitu tampilannya muncul kok begini gitu. Sebetulnya saya tadi juga sudah menyiapkan blazer sok-sokan gitu Pak, blazer. Begitu saya lihat panas, saya pakai blazer bisa keringetan gitu di depan teman-teman semua yang juga bajunya juga santai gitu. Jadi saya putuskan ya sudah deh saya nggak pakai dan biar lebih nyaman juga gitu ya. Jadi nanti sepanjang kita diskusi feel free kalau memang ada pertanyaan. Oke, ini yang pertama adalah nama saya Rina Apriana. Teman-teman tahu ya, Rina Apriana. Tapi tadi sudah dibocorin dari Kota Pempek katanya. Tadi begitu Kota Pempek, tahu nggak? Ada yang tahu nggak di mana gitu? Saya sering jawab Bandung gitu. Ternyata semuanya jawabnya Palembang. Kok ya lurus gitu mahasiswa. Gitu. Jadi kalau saya ya biasanya saya gini, nama saya Rina Apriana. Jelas dong saya lahir bulan apa? Ada yang bisa nebak nggak saya lahir bulan apa? Ini mahasiswanya kok polos-polos banget ya? Ada yang berani nebak beda nggak? Mei. Kalau saya selalu bilang gini, saya Rina Apriana. Jelas dong saya lahir bulan apa? Bulan Desember. Nggak nyambung kan gitu. Nah, kenapa? Bener sih, tapi actually bener. Nama saya lahir bulan April. Tapi pola pikir tadi, out of the box, mencoba mencari sesuatu yang berbeda, itu satu cikal bakal inovasi. Gitu ya. Jadi gini, kalau saya ya ngelihat ada crowd gitu atau ada ini begitu jawabnya lurus gitu, saya agak oke, ini kayaknya nggak ada yang berani mencoba berpikir out of the box gitu.
Ya, itu yang pertama. Jadi saya lahirnya memang di bulan April. Kebetulan dulu orang tua saya anaknya banyak. Semua anaknya di belakangnya tuh ada clue nama bulannya. Again, mungkin nggak kreatif, tapi orang zaman dulu yang penting anaknya banyak, nggak salah ulang tahunnya kapan. Ya, misalnya gini, kakak saya Reni Agustini, Agustus gitu ya. Benar ya. Terus ada namanya Noval Kurniawan, November gitu. Jadi zaman dulu inovasi dalam hal nama itu ternyata belum tren. Kalau sekarang kan nama kan nggak ketebak ya. Ini orang Sunda, apa orang Jawa, apa orang Jerman, nggak ketebak ya. Nama-nama anak sekarang. Nah, nama saya masih cukup tradisional ya. DNA saya Astra banget. Jadi saya pertama kali kerja di Astra sampai sekarang masih di Astra. Mungkin teman-teman bingung gitu ya, kok betah banget Bu gitu. Tapi kalau lihat dari perjalanan saya mungkin cukup beragam juga, cukup berinovasi dalam hal karir saya ya, juga cukup agile. Jadi saya masuk itu HRD ya, dengan Bu Yuli. Makanya saya dengan Bu Yuli ini teman. Mas Hari juga dulu mungkin kenal saya di HRD kan, di AI. Gitu ya, HRD ngurusin apa? Ngurusin orang. Ya, saya lulusan mana? Bisa tebak gak? Ada nggak clue-nya? Oh nggak ada ya. Bisa tebak gak saya lulusan mana? Kenapa? Unsri. Palembang banget ya. Sriwijaya. Enggak, saya enggak kuliah di Palembang. Ada yang bisa tebak? UI, ada yang bisa tebak? Hah? IPDN. Ada yang bisa tebak? Oh, nih saya kuliahnya di IPB, Institut Pertanian Bogor harusnya, tapi jadinya Institut Fleksibel Bogor ya. Jadi saya karir pertama di HRD. Kemudian dalam perjalanan saya ya cukup agile juga. Saya sempat jadi di HRD sendiri, saya semua function HRD saya pernah pegang ya. Yang lucunya saya pernah pegang juga tuh vendor management gitu ya. Kemudian saya mulai ke arah bisnis ya, di Viv Group gitu ya. Kalau Viv tahu ya, yang punya cicilan motor biasanya tahu nih. Viv. Kayak yang papahnya orang tuanya punya cicilan motor tahu nih Viv gitu. Dan mulai ke arah bisnis. Saya juga pernah pegang syariah ya. Jadi kita punya financing syariah, belajar syariah. Nah, terakhir saya sekarang di digital company. Kalau PT-nya namanya Astra Willab Digital Arta, tapi produknya platformnya di App Store itu namanya Maucash. Jadi mungkin nanti bisa cek di Play Store-nya Maucash. Nah, itu aplikasi kita. Aplikasi yang Astra Willab Digital Arta itu lending company ya teman-teman ya. Jadi memang cukup beragam. Jadi masa kerja saya sudah 20 tahun plus di Astra, memang muter-muter gitu. Itu bagian dari, menurut saya itu inovasi karir saya dan menunjukkan juga agility gitu. Jadi nggak di satu tempat terus di situ gitu ya. Oke, mungkin next aja. Oke, sekarang apa sih itu innovation? Karena tadi kan changing the mindset to become innovative. Ya, jadi ada mindset, ada inovatif gitu ya. Jadi bagaimana sih kita ngerubah pola pikir kita untuk lebih inovatif gitu, lebih berusaha untuk menjadi inovatif. Mungkin next dulu. Ya, ini ada video ya. Mungkin silakan diputar dulu ya. In 1961, the USA launched the Apollo lunar program. It was a big risk, but it paid off in 1969 when America became the first country to put a man on the moon. But the thing about innovation is it's not rocket science. Well, not unless you're a rocket scientist. Even a small idea can make big things happen. You could update your products or services, like the Scottish fancy dress company that expanded their range of simple, coloured spandex costumes to include film and TV characters, Halloween outfits, and even those Christmas jumpers everyone seems to love. But that's not the only way of innovating. You could try making your processes more efficient. A furniture retailer cut the cost of transporting the timber they needed by moving their factories closer to forests. Or you could tweak your business model, like the photocopier company who realized their machines were outside the price range of most potential clients. They just switched to leasing instead of selling. That little change made them one of the biggest names in the industry. Innovation is all about ideas,
A Scottish brewer came up with the great idea of getting investment through crowdfunding and became the fastest growing drinks company in the UK. And don't worry about making mistakes. You can learn from them. A global technology company tried to develop a new superglue, but it didn't stick anything permanently. However, they managed to turn their mistake into a brand new product. You may have heard of it. They called it the Post-it. So, the thing to remember is, no matter what you do or how big your company is, innovation can help your business. You could export to growing markets, market your service in new ways, adapt your pricing structure. There are an infinite number of ways to innovate. See? It's not rocket science. Oke, kedengaran sesuatu atau cuma gitu? Gimana kedengaran? Ada yang bisa kasih clue, mungkin beberapa yang ditangkap? Atau mau diulangi? Boleh? Oh, udah ada yang nangkep. Putaran pertama udah ada yang nangkep, silakan. Ada clue tadi? Mungkin mic-nya ya, biar yang lain bisa dengar. Ya. Ada yang ditangkap dari ini tadi? Dari video tadi, apa yang bisa ditangkap? Terima kasih atas kesempatan. Yang saya tangkap dari video tadi itu, inovasi itu merupakan ide-ide, mulai dari ide-ide kecil sampai ide-ide besar untuk membuat suatu hal yang baru, bisa meningkatkan dan membantu mengembangkan suatu bahan, mengembangkan suatu perusahaan agar bisa lebih maju ke depannya. Itu. Ya, thank you. Tepuk tangan dulu dong buat temennya. Nih, nyimak banget gitu. Thank you. Siapa namanya? Perkenalkan, nama saya Muhammad Fairuz Ihsan dari Prodi TKBG tingkat 1. Oke, selamat ya. Udah bisa menjawab. Thank you. Diputerin satu kali dengan mungkin audio yang nggak terlalu ini, dia bisa nangkep tuh. Ada lagi nggak? Satu lagi aja. Apa sih message-nya dari video ini tadi? Yuk, yang di belakang biar nggak ngantuk. Ini soalnya ya di luar angin sepoi-sepoi gitu, agak-agak agak. Oke. Ya. Penambahan dari teman saya Faris tadi, yang ditangkap juga, kita tuh nggak usah takut gagal. Soalnya kalau misalnya kita gagal ya tinggal coba lagi. Kita belajar dari pengalaman kita. Terima kasih. Oke, thank you. Ya, tepuk tangan dong buat temannya. Ya, secara umum ya, tadi kan di depan video ini kan ada penggambaran mengenai rocket science ya. Ya, itu nanti yang akan kita bahas juga. Jadi jangan selalu terpaku bahwa inovasi itu sesuatu yang wah gitu. Rocket science gitu, menerbangkan orang ke bulan gitu ya, bikin roket apa enggak sebetulnya. Ya, as simple as tadi ya, bisa berupa proses, bisa berupa mungkin ide baru untuk menghemat biaya dan sebagainya, itu inovasi gitu ya. Jadi kita jangan kita nggak bisa berinovasi, kita nggak punya background ini nih keilmuan misalnya gitu, bukan begitu. Jadi dalam hal ini kita down to earth aja bahwa inovasi itu adalah segala sesuatu yang bisa bantu bisnis kita. Nah tadi ya, jadi bisa memperbaiki pricing, impactnya tuh ke bisnis, ke ke company, kira-kira seperti itu. Ya, jadi poinnya adalah apapun itu inovasi, ya tidak harus sesuatu yang wah itu dulu. Karena kalau mindsetnya salah, selalu nanti akhirnya minder gitu. Ya, inovasi itu harus bikin roket gitu. Saya nggak bisa bikin roket. Itu udah mindset. Itu mengecilkan, mengkerdilkan kita. Tenang aja, inovasi itu as simple as kita merubah proses kerja menjadi lebih baik, lebih simple gitu ya. Itu inovasi. Ya. Satu lagi, tidak selalu dari yang tradisional harus digital, Bu. Itu inovasi. Ya itu nggak salah, itu benar. Tapi juga sometimes mentradisionalkan yang digital itu inovasi loh. Bener ya? Jadi ini mindset ya. Ya jadi jangan selalu bahwa inovasi itu sesuatu yang wah, big, rocket science, digital, benar, tapi tidak selalu benar. Mentradisionalkan proses kerja yang digital pun itu bisa inovasi. As long as itu membuat lebih baik, gitu ya. As long as itu membuat lebih bermanfaat. Value creation gitu ya. Oke, mungkin next dulu. Ini ada beberapa inovasi ya. Nah, next dulu slide-nya.
video tadi, mungkin sebelumnya. Ya, ini next. Nah, ya inovasi. Ada satu lagi invention, ya. Kalau kita dengar invention, nah kalau invensi itu benar adalah menemukan sesuatu yang baru, yang mungkin quote unquote belum pernah ada, gitu. Tapi kalau inovasi itu adalah bisa new idea, new method, new device, gitu ya. Tiba-tiba tadi tidak selalu sesuatu yang rocket science. Mungkin next dulu. Ya, jadi mindset pertama itu ya, jangan kejebak gitu. Jangan kejebak bahwa inovasi itu selalu harus yang wah gitu, selalu harus yang heavy dengan sesuatu teknologi gitu, belum tentu ya. Jadi jangan ke-trap mindset yang seperti itu, bahwa inovasi bisa apa saja, as long as itu ada value creation-nya gitu ya. Oke, next. Bisa? Sebelum ini. Nah, ini dulu ya. Nah, ini next dulu. Ya. Nah, di sebelah kanan ini ya, ada 10 tipe of innovation tadi. Makanya yang namanya innovation itu tidak selalu, ini karena nggak kelihatan ya. Itu misalnya ada produk. Innovation dari sisi produk bisa ada produk baru. Inovasi dari bisnis proses bisa ada inovasi baru dari sisi bisnis proses. Inovasi dari misalnya revenue streamnya company itu inovasi. Jadi jangan khawatir, ada tipe-tipe inovasi yang tidak selalu develop new product ya. Bisa proses, bisa branding, bisa channel gitu ya, bisa segala macam. Mungkin next. Nih, why innovate ya? Kenapa sih kita atau sebuah company itu harus berinovasi? Next aja. Nah, di sini dibilang bahwa dalam 10 tahun company terbesar di dunia itu berganti. Gitu ya. Jadi gini, 10 tahun yang lalu ada company yang masuk biggest company di dunia, sekarang sudah hilang. Gitu ya. Ada company yang dulu tidak ada di biggest company sekarang masuk. Ya. Ada company yang dulu 10 tahun yang lalu dia masuk menjadi biggest company sekarang masih masuk. Ya. Itu adalah fungsi dari inovasi. Jadi obviously bahwa company yang tadi ada di biggest company di 10 tahun yang lalu sekarang tidak ada, sudah bisa kita pastikan dia tidak berinovasi. Artinya tidak ada value creation yang bisa mempertahankan posisinya. Ya. Case yang pertama. Case yang kedua, company yang 10 tahun yang lalu bukan siapa-siapa, sekarang menjadi salah satu the biggest company di dunia, pasti berinovasi. Karena apa? Dia menciptakan value creation. Ya. Dan satu lagi yang sering terjadi adalah company yang dulu ada 10 tahun yang lalu ada di list biggest company, sekarang masih ada, pasti dia berinovasi. As simple as that, ya. Jadi kenapa kita perlu berinovasi? Karena dunia ini changing. Gitu ya, kita tidak lakukan itu, orang lain lakukan dan menciptakan value creation. Customer lebih prefer yang ada value creation-nya, hilang gitu ya. Oke, next. Nah, berikutnya ya, value creation dan komersial gitu ya. Jadi ada inovasi-inovasi yang secara keilmuan mungkin inovasi, tapi ternyata tidak menciptakan value creation. Gitu ya, artinya value creation itu tidak menciptakan value creation itu dalam artian bahwa dijual nggak laku, gitu ya, sophisticated, tapi tidak memenuhi kebutuhan customer itu. Nah, di sini adalah bahwa race ke top 10 biggest company di dunia itu terus berganti. Yang nomor 1 tetap ya, Apple itu selalu ada dan di 2020, 2021 dia nomor 2 dan sekarang nomor 1. Ya, karena ya Apple kan salah satu buktinya ya bahwa inovasi itu dia menciptakan value creation, didorong ke customer mau beli. Jadi bisnis, jadi komersial. Gitu ya, ini bergerak terus nih. Gitu. Jadi kalau tidak berinovasi, kalau saya kasih contoh klasik mungkin kalian ketawa lah ya, maksudnya itu sering diomongin di lecturer apa? Nokia lah gitu ya. Sebutin aja tuh. Tapi itu kan contoh klasik. Maksud saya, ya kita sudah tahu obvious itu. Tapi at the end adalah ini nih. Nih, ini adalah company-company. Kalian lihat aja ya, yang masih ada kan kayak Amazon. Dia terus berinovasi ya. Apple,
Ya kalau Aramco itu apa namanya minyak ya. Kemudian Visa, kemudian apalagi tuh Tesla yang sekarang yang saat ini lagi apa? Lagi hits gitu kira-kira gitu ya. Jadi ini terus berubah. Makanya kenapa kita perlu berinovasi. Mungkin next dulu. Nah, tadi kita bilang ya, inovasi itu harus menciptakan value creation. Ya. Kalian tahu Fabelio nggak sih? Saya nggak tahu segmennya. Fabelio tahu nggak? Dia furniture, gitu. Furniture yang kekinian, gitu. Ya, dia berinovasi, tapi tidak cukup menciptakan value creation. Akhirnya apa? Tutup pilot. Ya, yang digital deh, Happy Fresh. Ada yang tahu Happy Fresh nggak? Kalau yang ya memang kan belanja online ini kan berkembang sejak pandemi ya. Happy Fresh itu kan kita belanja kan, dia aplikasi, dia agregator, tapi dia memanfaatkan misalnya toko-toko yang sudah ada. Dia sempat kemarin stop, karena apa? Karena ternyata menciptakan value creation itu juga nggak gampang, gitu. Dia lagi benahi, sekarang dia muncul lagi, gitu. Jadi inovasi sekecil apapun itu harus menciptakan value creation, artinya ada value-nya apa gitu. Oh saya bikin inovasi Bu. Kursi ini saya bikin lengannya 3 gitu. Inovasi nggak inovasi? Nggak ada orang bikin kursi lengannya 3. Ya kan? Tapi ada gunanya nggak? Nggak menciptakan value creation nggak? Gitu. Nah, ada lagi yang gini. Ini kursi, ini ada 2. Misalnya gitu lengannya ya. Dibikin yang nggak ada lengannya. Inovasi nggak? Inovasi. Value creation nggak? Mungkin value creation. Karena apa? Karena ada orang-orang yang mungkin secara pekerjaan atau secara ini tuh tidak memerlukan handle-nya 2 gitu. Itu value creation. Gitu. Jadi menciptakan sesuatu yang baru gampang. Gampang nggak? Gampang. Itu kan ada gelas tuh. Gelas kan cangkir itu kan kupingnya 1, tambahin aja kupingnya jadi 2. Inovasi nggak? Inovasi. Ya kan bikin sesuatu yang baru kan, tapi ada gunanya nggak? Nggak ada. Kalian jual laku nggak? Karena apa? Inovasi itu ada biaya ya. Nambahin cangkir kupingnya 1 dengan nambahin kupingnya 1 lagi kan ada biaya kan. Lah kalau nggak ada yang beli ngapain gitu. Itu ya. Jadi kenapa kita bilang bahwa inovasi itu harus ada value creation-nya gitu. Harus ada value-nya. Karena again menciptakan sesuatu yang baru segampang itu. Gitu ya. Tapi menciptakan sesuatu yang baru yang bervalue itu yang tidak gampang ya. Oke, next. Oke, nah tadi ya kalian udah tahu lah ya, the world ini changing kan. Mungkin next dulu. Ya, the future of work ya. Jadi kan kalian ini Gen Z ya. Gen Z ini hidup di dunia yang memang changingnya luar biasa. Ya, jadi volatile, makin kompleks, makin ambigu, makin uncertain, ada semua gitu. Jadi kalau mindsetnya tidak dirubah, tidak diset, ketinggalan gitu. Jadi kalau saya bilang tuh kadang-kadang ada milenial atau Gen Z yang sebetulnya pemikirannya tradisional gitu. Gitu ya. Jadi nggak siap dengan catch up ke lingkungan kerja. Ya. Karena kalau sekarang saya rekrut ya, saya banyak rekrut anak-anak Gen Z seperti kalian. Begitu saya interview kok pola pikirnya seperti orang tradisional ya. Tidak berarti kemudian saya akan serta-merta akan terima gitu. Belum tentu, karena dia nggak bisa catch up nantinya. Nanti di lingkungannya dia akan jadi alien gitu, kira-kira seperti itu gitu. Yang lain itu berpikirnya seperti Gen Z, milenial, untuk menghadapi ini semua, tapi dia berpikiran tradisional gitu, sulit ya. Mungkin next dulu. Next lagi mungkin. Ini ya video ya, jadi lambat. Oke, ini dunia yang berubah ini menciptakan sebetulnya ini contohnya di US ya, 10 tahun ke depan sebetulnya apa sih lapangan pekerjaan yang banyak dicari gitu ya. Mungkin saya nggak ngomong US lah, kita ngomong sekarang aja deh gitu di Indonesia ya, dengan digital company, termasuk di company saya. Kita pasti butuh banyak orang data. Makanya tadi saya tanya Bu Yuli, Bu ada jurusan informatika, wah cocok tuh gitu ya. Orang data, orang tech gitu ya. Memang masih sih misalnya kayak untuk mekanik gitu ya, manufacturing masih ada marketnya, masih stabil lah di Astra di Indonesia. Tapi ada yang baru nih. Jadi orang-orang yang
tertarik dengan data, ya tertarik dengan analisa gitu, melihat hubungan dari satu data ke data lainnya. Itu adalah yang diperlukan di masa depan. Contoh ya, company saya kan gini, kalau siapa tadi contohnya siapa ya, si MC-nya deh, siapa namanya? Siapa? Yunita sama Izar. Oke, Yunita sama Izar gitu ya. Kenalan gitu kan. Nah, secara tradisional kalau Yunita bilang, "Oh, rumah saya di di Sunter" gitu ya. Secara tradisional apa yang dilakukan oleh Izar untuk ngecek apakah Yunita ini bohong atau enggak sih? Jangan-jangan rumahnya nggak di situ. Gimana coba? Gimana Izar? Kamu ngecek begitu Yunita bilang baru kenalan nih ya? Oh kenalan dong. Oh rumahnya di mana gitu? Sunter gitu. Nah bagaimana kamu ngeceknya dia benar di Sunter? Dilihat dari historinya atau track recordnya gitu Bu. Record di mana? Historinya dia mungkin punya jejak digital, dia pernah lokasinya di mana mungkin. Oh oke, berarti dia udah digital. Saya salah nanya sama anak milenial, dia udah pinter. Jadi gini cerita, dia benar gitu ya, tapi itu next step dari cerita saya. Dulu yang dicek apa? Dilihat KTP-nya dong ya. Oh lihat dong Dek Yunita gitu kan, KTP-nya oh bener Sunter gak bohong gitu kan. Yang berikutnya malam-malam dia datang naik motor, datang nginceng dari jauh gitu ya. Oh bener nih di sini, oh nggak bohong. Itu cara tradisional. Nah cara yang sekarang yang tidak tradisional tadi dia udah ada clue-nya. Apa coba lihat GPS-nya. Kalau dia ngakunya tinggal di Sunter, kemudian dia kuliahnya di Cikarang. Kalau setiap pagi dia pesen gokar gitu ya, dia pesen gokar. Oh ternyata kok dia nggak dari Sunter, ternyata dari Tanjung Priuk, bohong berarti. Rumahnya nggak di Sunter, ternyata di Tanjung Priuk. Gitu, itu kan jejak digital tadi, gitu ya. Itu yang pertama. Jadi kita bisa lihat dari, oh itu, kemudian GPS, kan GPS juga bisa dicek. Kemudian satu lagi, kan pasti suka belanja ya Yunita ya. Kalau segmen ini pasti Shopee ya. Kalau segmennya kita itu masih Tokopedia. Jangan sedih. Jadi kalau yang belanjanya di Tokopedia berarti segmen kita tuh yang sudah agak berumur gitu. Anak-anak sekarang belanja di Shopee, ya. Waktu kita masukin di Tokopedia atau di Shopee alamat kirim, ya, mungkin nggak kita akan bohong? Nggak mungkin kan? Orang kita pesan kemudian pasti dong yang saya kasih alamat saya. Ya, tinggal cek. Oh, dia memang sering pesan. Alamatnya ini pasti benar alamatnya di sana, ya. Jadi itu, jadi tadi yang saya bilang kenapa data itu jadi penting sekarang, gitu ya. Karena semuanya itu di tracking aja lewat data. Udah nggak perlu ngecek fisik, bener nggak sih rumahnya di Sunter, nggak perlu didatengin, gitu. Lihat aja, oh dia biasa pesen GoFood, biasa pesen Gojek, Gokar, Tokopedia, Shopee, alamatnya bener di situ, gitu. Itu ya. Jadi kebutuhan data. Nah kalau di Indonesia itu yang sekarang lagi hits ya. Gitu ya, mungkin next dulu. Nah, bagaimana mau berinovasi? Next. Oke, ya, ada video ya. Nah, nanti diperhatikan, nanti saya tanya lagi apa clue-nya. Innovation is a mindset, and so you really need leaders who have the mindset around innovation, and that means three things. They have to be continuous learners. They have to be willing to challenge themselves, to basically acknowledge that what got the company or even themselves to that position is not what's going to take them to the next level. And third, and probably most important, they have to be able to make a decision without all the answers, really being able to face ambiguity and uncertainty and chart a path. Oke, ini cepat memang. Ada yang bisa nangkep nggak? Tadi nomor 1 apa? Tuh di ujung. Ada 3 ya. Mike. Mindset ya, karena hari ini kita ngomongin mindset. Selamat siang semuanya, saya memperkenalkan David dari Prodi P4 tingkat 1. Ada 3 step tadi yang dijelaskan. Yang pertama itu continuous learner, yang kedua challenge yourself, dan the important is make a decision with all the answer. Terima kasih. Luar biasa, tepuk tangan dulu dong buat temennya. Ternyata walaupun dia di belakang ya nggak ngantuk loh. Appreciate. Benar, jadi yang pertama tadi apa?
Saya aja lupa loh. Ya, continuous learner. Ya jadi, oke, continuous learner. At the end gini ya, sebetulnya continuous learner itu makin banyak kalian belajar, makin banyak gak taunya. Ya tanya deh Bapak Ibu yang di depan nih ya, Mbak Yuli, Pak Budi, Mas Hari. Udah sekian puluh tahun kita belajar, kerja itu belajar ya. Jadi bukan kalian doang nih yang memang masih mahasiswa belajar, kita kerja juga belajar. Kadang kita kerja bikin apa tuh nggak ada clue-nya. Belajar sendiri, continuous learner. Jadi pada saat kita stop berhenti belajar ya selesai sebetulnya. Gitu ya, tapi continuous learner itu adalah mindset yang pertama. Jangan pernah berhenti belajar. Gitu ya. Sama nih. Kalau kalian mungkin tech savvy gampang banget ya. Wah, mau aplikasi bla bla bla, wah udah digital native kan istilahnya kan. Tapi untuk orang-orang mungkin seusia saya, seusia teman-teman seangkatan saya, waktu itu kita harus belajar bagaimana download aplikasi terbata-bata. Ya kan masih nanya-nanya nih ini siapa nih, nanti saya pencet yang ini tahu-tahu apa gitu, takut. Tapi continuous learner gitu. Ya kalau saya sekarang bilang ke tim saya yang seperti kalian, milenial, digital native, saya lebih digital daripada beberapa orang yang digital native sebetulnya gitu. Karena apa mau belajar gitu, continuous learner. Yang pertama challenge yourself, gitu ya. Jadi selalu men-challenge diri gitu. Oh udah bisa seperti ini, bisa lagi nggak lebih, gitu. Yang ya mungkin saya tambahin ya, tidak hanya challenge yourself, tapi challenge everything lah, gitu. Jadi questioning everything lah sebetulnya ya. Tapi bukan dalam artian negatif ya. Jadi mempertanyakan why itu kan bagus gitu. Kenapa nggak begini ya? Why not ya? Why nggak bisa begini ya? Jadi challenge yourself, sama challenge juga lingkunganmu gitu. Lah kalau misalnya gini, misalnya oh bisa sekarang berapa menit? 30 menit. Kenapa nggak bisa 15 menit? Gitu kan? Jadi waktu kita men-challenge itu kita mikir. Iya juga ya kalau 30 menit begini bisa 15 menit ininya dipotong misalnya gitu. Ya. Misalnya kan gini lah, kita kalau kalian sudah biasa lah ya, isi aplikasi segala macam kan sekarang ada OCR. Tinggal di tap ke KTP-nya langsung datanya muncul. Gitu kan, itu kan hasil dari men-challenge sebetulnya. Lah kan data semua ada di KTP, ngapain saya input lagi satu-satu? Udah kalau seperti Mas Hari jarinya jempol semua, ya kan ngisi itu lama loh. Kalau kita ngisi cepet ya, kalau dia ngisi lama karena salah-salah terus gitu. Balik lagi salah jempol semua kan dia. Gitu ya, itu kan hasil dari men-challenge. Akhirnya ada apa? Ada teknologi OCR. Begitu di tap, di screen, di foto langsung masuk datanya, cepet. Gitu ya. Yang ketiga tadi make decision without kita punya all the answer. Memang tadi kan dunia kita uncertainty ya, volatility segala macam. Kita tidak punya semua jawabannya. Dan kita harus make decision tanpa jawaban yang sempurna. Innovation is a mindset, and so you really need. Ya, jadi gitu. Jadi ya decide gitu. Memang nggak tahu ini nggak tahu Bu berapa misalnya impactnya. Ya proxy itu artinya pendekatan ya. Ya harus ada. Gitu put angka. Saya selalu bilang gini ke tim saya. At the end ya yang namanya Excel. Kamu nggak put angka, dia akan diff ya. Nggak bisa mengkalkulit kan. Jadi harus put angka berapapun. Kalau nggak berani put angka, saya yang put angka. Kalau saya yang put angka, kalian akan kewalahan. Karena angkanya angka saya kan gitu kan. Jadi kita harus make decision tanpa semuanya clear. Kalau zaman dulu benar. Misalnya gini, mau take decision, udah ada tinjauan A, B, C, D, E, F, lengkap. Tinggal go or no go kan gampang. Gitu ya, sekarang nggak bisa. Contoh, company saya kan company industri baru. Kalau kita oke lah, kalau manufacture kan udah puluhan tahun. Misalnya gini, mau membuat sekrup gitu ya. Ada benchmarknya. Ya kan, cara membuat sekrup. Di belahan dunia ini bikinnya begini, ada contohnya. Kalau company baru mau bikin aplikasi ada nggak contohnya? Nggak ada. Ya kan? Terus kalau nggak ada kita berhenti. Selesai. Nggak bisa gitu. Nggak bisa bikin sendiri. Jadikan benchmark gitu ya. Jadi ada 3 hal, continuous learner, challenge everything, bukan cuma challenge yourself ya, challenge saja everything. Tanya aja loh yang tadi misalnya berapa menit? 30 menit. Kenapa nggak 15 menit? Gitu. Oke, kalau 15 menit ininya harus dipotong. Gimana cara motongnya tanpa merubah customer experience menjadi lebih jelek, tanpa tadi dan tetap memperhatikan value creation, gitu ya. Karena sekarang ya, zaman sekarang semuanya itu adalah customer experience. Ya, once customer experience-nya itu nggak oke, nggak akan dipilih. Segampang bahwa sekarang customer kita tinggal mindahin jari, mencet, gitu ya.
Jadi misalnya gini, oh aplikasi kita ini lemot misalnya gitu, di-download lemot, diisi tadi salah-salah misalnya gitu. Aplikasi tetangga bisa lebih smooth, customer experience pindah, segampang itu. Kalau zaman dulu ya, kita ke warung nih, Indomart, Alfamart aja gitu kan, orang-orang, saya nyebut merek ya, orang-orang kan bilang semua Alfamart di sebelah kiri, Indomart di sebelah kanan, betul ya, di jajar-jajaran ini. Tapi orang nggak puas di Indomaret, mau pindah ke Alfamart kan masih harus jalan kan. Masih harus nyebrang, belum lagi kayak saya yang takut nyebrang, gak nyebrang-nyebrang gitu, semalaman tuh maju mundur gitu ya. Tapi sekarang di aplikasi doang, dia nggak puas dengan aplikasinya Indomaret, dia pindah ke Alfamart, segampang itu. Makanya akhirnya customer journey, value creation nggak, gitu ya. Oke, itu adalah 3 tadi mindset. Nah, yang berikutnya ada find purpose. Ya, find purpose. Kita tujuan objektif kita inovasi ini apa? Ya tadi balik lagi, inovasi itu kan tidak selalu menciptakan sesuatu yang baru. Bisa juga proses yang baru atau branding yang baru, channel yang baru dan seterusnya. Remove block, ini mindset. Ya kalau selalu tadi mindset yang pertama tadi kan, oh saya nggak punya kemampuannya, oh, selesai, goodbye gitu. Ya nggak akan pernah berinovasi. Blocking, mental block, keluarin mental blocknya. Bisa, inovasi bisa gitu. Ya. Yang berikutnya ada do it till you make it gitu. Jadi terus belajar. Tadi ini ada kaitannya dengan yang continuous learner juga ya. Gitu ya. Jadi terus belajar gitu, terus lakukan ya. Kan fake it until you make it kan. Ya terus aja gitu. Jadi judulnya tuh nggak ada matinya gitu. Ya. Next. Ya, ini adalah ini empiris ya. Jadi ada 11 habit yang sudah di-prove orang-orang yang highly innovative people. Pursue your passion. Ya, jadi susah ya kalau ngomong passion tuh apa ya? Passion tuh lebih ke kita ini melakukan ini untuk apa gitu. Ya, keep a book of idea, ya. Keep a book of idea nggak akan ada kalau nggak rajin baca, nggak rajin lihat YouTube, nggak rajin browsing, benar nggak? Kalau kita nggak rajin baca, nggak rajin browsing, nggak rajin lihat YouTube, nggak tahu. Ininya cuma tahu satu doang gitu. Ternyata di dunia udah ada 2 ya gitu, ya. Expand your mind through experience and knowledge. Nah ini empiris. Jadi kita nggak pernah bisa tahu kalau kita nggak bisa lakukan. Kalau kita nggak pernah lakukan. Oh orang bilang misalnya gini ya, kan selalu. Misalnya customer journey-nya atau UI UX-nya tuh Gojek, misalnya Gokar dengan Grab itu lebih enak Grab menurut orang-orang, misalnya gitu ya. Kalau kita nggak pernah nyoba, kita nggak pernah tahu kan. Ya coba gitu, segampang itu gitu, ya. Dan tadi sama ya, question everything, questioning aja, gitu, why not, gitu, ya, nggak bayar ini kok, gratis, ya, set up creative environment, itu tadi ya, bacalah, apalah, itu environment. Berikutnya adalah free yourself as constraint, tadi mental block, ya, nggak boleh tuh kita gue nggak bisa, gue nggak punya waktu, ya, gue nggak punya knowledge-nya. Gue gak punya sumber dayanya, selalu gitu cari alasan gitu ya. Kemudian nurture the creative process, diikutin prosesnya. Relentlessly look pattern and terus lihat, ada pattern tadi ya. Jadi ngelihat pattern itu tadi yang ada hubungannya dengan data. Oh data itu ternyata ya itu ada patternnya loh. Kenapa kok setiap Senin misalnya, begini-begini gitu. Kalau Selasa berkurang, tapi kok di tengah minggu kok begini gitu. Itu pattern gitu ya. Terus juggle multiple area of interest, juggle ya, jadi menyeimbangkan area of interest yang ini tinker and take things apart. Mungkin next dulu. Nah, itu ya. Jadi itu adalah beberapa hal yang bagaimana sih kita mau mencoba untuk lebih innovate gitu. Jadi beberapa mental block yang harus disingkirkan, mindset yang harus dirapihkan. Ini ada sedikit ya bahwa bagaimana sih to be the new you gitu. Nah, ini empiris ya. Ini for some extent ini adalah pengalaman saya secara pribadi gitu ya. Mungkin dari bawah, bacanya dari bawah ya. Pertama harus passion dulu gitu. Kita melakukan ini untuk apa sih? What we do for love. Kemudian feeling your fire. Firemu di mana? Temuin ownership gitu. Kita punya passion nggak? Kalau enggak ya sudah. Tapi again ini tidak untuk semua orang ya. Ini kan pilihan ya. Kita mau orang yang innovate atau tidak itu pilihan. Gitu. Tapi zaman sekarang nggak mau innovate, nggak mau agile, rasanya akan sulit untuk sukses. Gitu. Karena semua orang berlomba-lomba ke arah sana. Jadi
temukan dulu passionnya di mana gitu. Ya. Kemudian action. Nah, ngomong-ngomong doang juga nggak penting. Gitu. Oh, ini harusnya begini begitu harusnya. Kenyataannya gimana? Cobain. Gitu ya. Oh, harusnya kan begini begitu. Harusnya. Cobain. Ya, action. Taking that first step and the next one. Setting the stage, priority, integrity, sincerity dan professionality kan masuk juga tadi ya di slogannya Astratech ini ya. Yang terakhir adalah yang atas resilience. Ini agility, ya. Jadi once kita sudah punya objektif di militan, jangan di tengah jalan ada sesuatu berhenti, gitu ya, terusin dong, nggak ada matinya. Cari, nggak bisa lewat jalur A, jalur B, jalur C terus sampai ketemu militan, persisten, ya. Karena apa? Life rarely goes as planned. Ya, itu yang harus selalu kalian ingat. Kita bisa planning apapun, tapi yang apalagi di dunia sekarang yang tadi volatility, uncertainty dan sebagainya, jarang sekali plan kita itu mulus. Jadi harus militan, ya. Bouncing back after setback itu resilience, ya. Benar bahwa kita nabrak tembok, kejeduk gitu ya, nggak apa-apa, balik dulu, tapi maju lagi gitu, ya. Fail forward, mind and heart practicing, preparing for resilience. Jadi ini adalah hal-hal yang tadi merangkum bahwa at the end mau inovasi, mau apapun, mindsetnya yang penting. Ya, jadi balik ke kita lagi, mindset kita udah benar apa belum? Gitu ya, at the end adalah mindset itu sangat penting. Kita bisa jadi orang inovasi atau tidak itu tergantung mindset. Kalau mindsetnya benar, jadi. Kalau mindsetnya salah, benerin dulu mindsetnya. Yang paling simple tadi, gitu. Mungkin ada video terakhir ya, Ki? Nggak ada, ini selesai. Oke, mungkin secara materi itu yang bisa saya sampaikan. Jadi change the mindset to become inovatif. Saya setuju banget dengan kalimat itu, karena kita bisa inovasi atau tidak itu mindset. Jadi bukan skill sebetulnya. Ya, kalau mindsetnya dapat, skillnya dicari, gitu ya. Kalaupun punya skillnya, nggak punya mindset, nggak kejadian, ngomong doang, omdo, gitu ya. Kira-kira gitu teman-teman. Silakan kalau ada question, pertanyaan, sanggahan atau apapun. Thank you semuanya. Silakan. Baik, terima kasih Ibu Rina atas pemaparan materinya yang sangat luar biasa tadi. Mungkin untuk yang selanjutnya kita akan membuka sesi tanya jawab nih buat teman-teman. Tadi kan Bu Rina sudah memaparkan materi, sudah banyak ilmu yang di-sharing juga. Kira-kira mungkin ada pertanyaan atau tanggapan dari teman-teman, boleh langsung angkat tangan, nanti akan dibantu oleh panitia. Sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Mutia Rahmi dari Prodi TKBG tingkat 1. Sebelumnya Ibu mau izin bertanya, based on relate, bahwa mahasiswa-mahasiswa di sini itu adalah orang-orang awam ya Bu, yang takut berinovasi. Di sisi lain, mahasiswa ini belum ada tingkat kepercayaan diri nih untuk berinovasi. Menurut Ibu, ada nggak nih tips and triknya untuk meningkatkan kepercayaan diri itu? Dan yang kedua Bu, di sini Mutia tuh punya suatu ide yang pada dasarnya value-nya itu adalah melatih kejujuran dalam mahasiswa-mahasiswa yang ada di Politeknik Astra ini. Yaitu inovasinya adalah kantin kejujuran. Di mana nanti kantin kejujuran itu akan diadakan produk-produk yang akan dijual oleh KWU yang ada di masing-masing prodi, dan itu akan dijual tanpa adanya pengawas gitu Bu. Jadi kita tinggal ada label, tinggal beli, naruh uang, misalkan kembalian kita ambil sendiri. Baik, itu aja Ibu, terima kasih. Oke, terima kasih atas pertanyaan. Tepuk tangan dulu dong. Tepuk tangan dulu dong. Oke, yang pertama takut ya untuk tidak percaya diri ya. Saya balik tanya, kenapa? Takut diketawain, takut salah, mager, males, atau apa? Takut memulai, Bu. Takut memulai. Kenapa takut memulai? Ada yang bilang gini nggak? Awas lo ya, kalau salah, misalnya gitu, dihukum. Ada yang begitu? Enggak? Enggak. Oke, jadi takutnya kenapa? Mungkin karena malu. Ya malu Bu, mungkin. Malu belum punya ya. Pengalaman yang lebih banyak. Kenapa? Belum punya pengalaman yang lebih banyak mungkin. Belum punya. Oke, kalau mau punya pengalaman yang banyak, berinovasinya nanti 20 tahun lagi gitu ya, karena sudah banyak gitu ya. Oke.
Tapi ini benar ya. Jadi memang pertanyaannya benar. Kalau saya bilang memang mungkin zaman dulu ya, saya nggak tahu zaman sekarang masih atau enggak ya. Memang di gini sosial apa sih istilahnya ya, lingkungan orang Indonesia itu kan begitu ya. Artinya judgement gitu ya, ngomongin gitu. Itu mungkin yang menjadi kayak ada trauma, nggak berani memulai. Bener ya, tapi rasanya sih kalau kita di lingkungan, apalagi kita kan di lingkungan mahasiswa gitu ya, perusahaan, harusnya jangan takut. Kan sebetulnya kan resikonya apa sih diketawain? Diketawain sakit gak sih? Enggak. Biarin aja diketawain gak sakit ini gitu ya. Mulai aja. Karena at the end ya, percumalah kita punya, saya sebetulnya punya ide ini di belakang, nggak pernah mulai, nggak akan jadi apa-apa. Nah balik tadi, kalau misalnya takut ya, tadi challenge diri sendiri, tadi kan ada ya, kenapa sih saya takut, misalnya gitu, saya takut diketawain, misalnya, analisa aja, diketawain itu sakit nggak sih, gitu, enggak, ya nggak apa-apa, gitu ya. Nggak bisa Bu, soalnya kan ada gebetan saya Bu yang ngetawain gitu, misalnya gitu ya. Cari yang lain gebetannya, jangan yang itu gitu ya. Itu. Terus misalnya, takutnya kenapa? Balik challenge diri sendiri. Bu takut gagal, gitu ya. Takut gagal. Iya jangan sampai gagal. Bener kan? Artinya ya kita harus bikin sesuatu yang bener, yang perfect, yang yang memang di prepare gitu. Apalagi misalnya itu, jadi challenge diri sendiri. Jadi buat saya adalah memulai itu kan gini, orang kan ketawain karena dia nggak lakukan gitu, ya biarin aja gitu. Jadi balik lagi, kenapa takut, kenapa ini, udah jangan kebanyakan dipikir, coba aja. At the end begitu sudah nyoba ya, sesekali nyoba itu akan confidence-nya dapat gitu. Loh ternyata gue nyoba nggak ada tuh yang ngetawain. Ternyata kemarin saya pikir akan diketawain itu adalah kepikiran saya doang tuh. Kita mikir ada hantunya nggak ada ternyata gitu. Once kamu coba sekali, confidence-nya dapat, akan terus. Percaya sama saya. Gitu ya, tadi apalagi misalnya, takut gagal. Ya tadi, kita nggak mau gagal. Artinya apa? Kalian akan prepare. Gitu, jadi nggak ada reason untuk takut mulai atau apa. Kalau ada reason takut mulai, ya challenge lagi. Kenapa? Gitu ya, mungkin itu pertanyaan pertama. Yang kedua, itu ya ada inovasi, kayak jual tapi nggak ada yang jaga, melatih kejujuran. Kalau saya sih balik, coba aja jangan kebanyakan dipikir. Ya, pasti kalian kan sudah mempersiapkan segala sesuatunya ya, sudah dianalisa ya, udah apa gitu kan. Coba aja. Ini di sini taruh dagangan, kemudian ada kotak boxnya gitu ya, ambil sendiri, bayar sendiri, ambil kembalian sendiri. Betul ya. Kalau kalian mungkin nggak tahu, ibu-ibu yang di depan pernah baca nggak ada Stephen Covey yang Speed of Trust? Itu ada tuh yang begitu. Dan sebetulnya ya begitu. Jadi orang itu kan gini. Kalau kita simpan-simpan, orang cenderung akan curi-curi lihat, bener ya? Karena merasa ada apa sih kok disimpan? Kan kita gitu ya. Kalau misalnya sama teman, jangan dong lihat. Makin penasaran kan? Bener ya. Tapi begitu kita buka, nggak ada juga tuh yang mau lihat. Ya, misalnya kita tutup karena takut dicuri, ya orang makin ini kan. Begitu kita buka, dia akhirnya dia juga kontrol juga gitu. Ya, jadi kalau saran saya, kalau ada ide seperti itu kan hipotesa ya. Kan kita kan selalu memulai dengan hipotesa. Bagaimana membuktikan hipotesa? Coba, habis itu analisa. Ternyata hipotesa yang saya yang ini benar, hipotesa yang ini salah. Hipotesa yang ini setengah benar setengah salah, cobain. Misalnya hipotesa kita, kalau ditaruhnya di sebelahnya musola akan lebih benar. Lawang orang mau sholat ya masa mau curang gitu kan. Tapi kalau saya taruhnya di parkiran, mungkin resikonya akan lebih tinggi. Karena orang yang lalu lalang kan bukan cuma mahasiswa misalnya gitu ya. Hipotesanya, itu kan hipotesa. Bagaimana membuktikan? Coba, jangan kebanyakan mikir, coba aja. Makanya kalau di company saya ya, itu kita selalu anak-anak kalau datang ke saya, Bu gini, hipotesanya gini, coba. Sebulan 2 bulan saya mau lihat reviewnya, benar nggak hipotesa kalian? Tapi hipotesa juga jangan abal-abal, ya kan? Tadi by data juga lihat pattern, lihat apa, gitu. Jadi juga ada preparationnya, bukan yang ujuk-ujuk dari langit hipotesanya ini nggak begitu. Coba, begitu kita dapat hasilnya, improve. Itu aja terus repeat, udah. Gitu. Jadi kalau ada ide itu cobain, udah jangan kebanyakan mikir, just do it, gitu ya. Oke, mudah-mudahan menjawab. Oke, luar biasa sekali. Berarti
untuk memulai sebuah inovasi kita jangan kebanyakan mikir nih, langsung cobain aja gitu. Oke, gimana? Sudah terjawab Kak pertanyaannya? Baik, sudah Bu. Thank Oke, you. terima kasih. Terima kasih. Yuk, ada lagi yang mau nanya? Oke, kita lanjut ke penanya berikutnya. Mungkin kita beri kesempatan ke yang lain dulu ya. Yang di belakang dulu mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Bu, nama saya Sadam Hussein dari Prodi Mesin Otomotif. Sadam Hussein. Waduh, ternyata di sini orangnya dicari-cari. Iya baik, izin bertanya Bu. Tadi kan inovasi yang bagus adalah inovasi yang memiliki value creation. Nah, sebagai orang yang sudah expert bidangnya, menurut Ibu bagaimana sih cara step by step kita saat menemukan suatu masalah sampai suatu masalah itu bisa dijawab dengan inovasi yang bagus gitu. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya langsung jawab aja ya, takut lupa ya. Silakan, Oke, kita ketemu masalah gitu ya. Yang paling penting adalah gini. Sebetulnya yang paling penting pada saat kita menemukan masalah itu apa sih? Menemukan akarnya atau menemukan solusinya? Salah. Yang benar yang paling penting adalah ketemu masalahnya dulu, akarnya dulu. Karena solusi itu kalau kita tahu akarnya kita bisa solusikan. Nggak tahu akarnya, nggak tahu solusinya. Gitu ya. Jadi waktu kita ketemu masalah, jangan jump to conclusion. Oh, solusinya ini, jangan. Lihat dulu baik-baik apa sih akarnya. Itu kenapa penyebabnya. Dan kemampuan untuk menemukan akar itu memang tidak semua orang punya. Kemampuan untuk menemukan solusi walaupun jump to conclusion itu kebanyakan orang bisa. Gitu. Jadi yang pertama saran saya adalah ada masalah, benar-benar cari tahu dulu akarnya apa, jangan nebak-nebak. Kalau udah begitu ya 50% dari pekerjaan kita udah selesai. Karena once ketemu akarnya, solusinya akan benar. Daripada kita nggak cari akarnya, kita cari solusi, ternyata berulang. Gitu ya. Jadi kalau ketemu masalah, ya cari tahu dulu akarnya. Nah, cari tahunya itu memang ada prosesnya ya. Kita lihat data, kita adu data dan sebagainya, itu cari akar. Kemudian solusinya, kalau akar sudah ketemu, solusi biasanya lebih gampang. Gitu. Mungkin secara singkat itu ya. Nah, thank you. Biar kebagian yang lain. Ya, betul Ibu. Terima kasih Ibu Rina atas jawabannya. Semoga menjawab ya Kak Sadam. Berarti yang harus dicari adalah akarnya dulu, karena ada pepatah yang mengatakan bahwa mencari sumber masalah itu 90% dari menyelesaikan